Halo, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya doakan dan saya harapkan Anda dalam kondisi yang baik. Jiwa Anda baik, itu yang paling penting karena Anda berada di dalam Yesus Kristus. Dan juga moga-moga secara fisik Anda baik. Namun yang paling penting adalah Tuhan beserta dengan kita. Sehingga dalam sehat, dalam sakit, dalam sukacita, dalam pencobaan, dalam mara bahaya, dalam segala kesenangan, kita tetap bisa memuliakan Tuhan, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Baik, Anda masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao. Dan ini adalah acara Mutiara Kebenaran. Acara Mutiara Kebenaran, di mana kebenaran kita hargai sangat mahal. Bahkan kita memakai ilustrasi mutiara, itu pun sebenarnya tidak cukup untuk menggambarkan pentingnya kebenaran. Mengapa? Karena kebenaranlah yang dapat membawa kita kepada Tuhan. Yesus Kristus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang lebih penting selain mendapatkan kebenaran di dalam Yesus Kristus, yaitu yang ada di dalam firman-Nya. Oleh karena itu kita ingin belajar firman Tuhan. Dan kalau Anda baru bergabung dengan kami, ketahuilah bahwa kita dalam Mutiara Kebenaran ini membahas firman Tuhan secara sistematis. Kita mulai di Perjanjian Lama. Jadi kita mulai dari kitab Kejadian, kita sudah lakukan itu cukup lama yang lalu ya, sudah bertahun-tahun karena memang acara Mutiara Kebenaran sempat saya agak sedikit hentikan karena kesibukan dan lain sebagainya. Namun baru-baru ini kita memulai lagi dan kita sudah sampai di Yosua, kitab Yosua. Jadi dari Kejadian sudah sampai Yosua. Ini sudah kitab ke-6. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Karena butuh kasih karunia Tuhan untuk bisa kita mengerjakan proyek apapun, apalagi proyek yang ingin memuliakan Tuhan seperti Mutiara Kebenaran, karena iblis pasti tidak suka dan pasti mencoba untuk menghalang-halangi kita. Oke, dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 14. Biasanya kalau Anda baru bergabung dengan kami, kita akan membahas satu sesi itu satu pasal dengan waktu kurang lebih 1 jam, ya mungkin lebih tepat sekitar 40-an menit sampai 60-an menit maksimum. Biasanya kalaupun lebih dari 1 jam biasa hanya sedikit saja. Biasanya kita lakukan seperti itu. Namun hari ini sepertinya kalau saya melihat bahan kita akan membahas dua pasal, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Dan ke depan, terutama di paruh kedua dari kitab Yosua, kita akan banyak seperti itu ya. Nanti pasal 16 juga kita akan gabung sepertinya dengan pasal 17, bahkan mungkin dengan pasal 18 juga. Intinya kita akan menggabung beberapa pasal karena memang informasi yang terkandung di dalamnya, walaupun pasalnya tidak pendek-pendek banget, pasal-pasalnya ada beberapa yang panjang, seperti pasal 15 ada 63 ayat. Namun kebanyakan di situ ayatnya berkaitan dengan nama-nama tempat ya, yang tidak terlalu banyak yang akan kita bahas di sana. Jadi agak sedikit berbeda, karakter dari kitab Yosua memang sedikit berubah ketika kita sampai ke pasal 12. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 12 ada sejarah yang sangat menegangkan, sangat seru boleh dibilang. Ada kisah-kisah tentang peperangan, tentang mukjizat, tentang kemenangan-kemenangan, dan itu ada banyak sekali hal yang bisa dibahas, banyak bisa dipelajari. Nah, di paruh kedua dari Yosua ini peperangan sudah selesai. Mereka sudah berhasil mengalahkan kekuatan-kekuatan besar di Kanaan, walaupun masih banyak yang kecil-kecil yang perlu mereka kalahkan suku per suku. Namun ya, peperangan besar sudah selesai, sehingga paruh kedua dari Yosua berbicara mengenai mereka membagi daerah, dan walaupun memang tetap ada pelajaran firman Tuhan, ada pelajaran prinsip-prinsip rohani yang akan kita pelajari, namun tidak sepadat yang di paruh pertama dari Yosua. Tapi tidak apa-apa, kita tetap menikmati pelajaran firman Tuhan karena Alkitab sendiri yang berkata bahwa segala tulisan diilhamkan Allah
itu bermanfaat. Seluruh kitab suci itu bermanfaat. Bahkan hal-hal yang mungkin bagi kita agak-agak sedikit membosankan, namun sebenarnya ada pelajaran dan ada intinya di situ juga. Oke, Yosua pasal 14 dan pasal 15 hari ini rencananya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang melebihi segala akal dan pikiran kami. Bahkan ketika kami memberontak kepada Engkau, Engkau mengasihi kami. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar karunia-Mu. Bahkan Engkau telah mengutus Sang Putra Yesus Kristus untuk menggantikan kami, untuk menerima hukuman dosa, menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Dan karena Yesus Kristuslah kami mengenal Engkau, kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami rindu ada Roh Kudus dalam diri kami yang merindukan kebenaran-Mu. Oleh karena itulah kami membuat acara Mutiara Kebenaran. Hamba berbicara, menjabarkan firman-Mu. Dan hamba berdoa untuk semua orang-orang yang haus akan kebenaran, yang mempelajari firman-Mu. Kiranya mereka bisa dikuatkan ya, secara karakter, secara devosional, secara doktrinal. Semua Tuhan, agar mereka semakin mengasihi Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Yosua 14 kita lihat, kita baca terlebih dahulu di sini ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasya dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Oke, jadi saudara kasih Tuhan, kita melanjutkan di sini sesi sebelumnya, yaitu pasal 13. Di situ berbicara mengenai peperangan sudah selesai, ya walaupun masih ada banyak kota yang belum direbut, banyak daerah yang belum direbut, namun secara umum tidak ada lagi perlawanan yang sistematis, tidak ada lagi perlawanan yang masif terhadap orang Israel, dan tentu ya, tidak mungkin Yosua terus yang memimpin seluruh orang Israel itu. Ada 2,5 suku yang di sebelah timur Sungai Yordan yang harus pulang karena mereka sudah lama berperang bersama dengan Yosua. Yosua sendiri juga sudah mulai tua dan lain sebagainya. Jadi kita melihat di sini betapa akhirnya Tuhan katakan, oke, sekarang ya tidak ada perlawanan yang besar lagi, tetapi tiap-tiap suku tetap harus ya, menduduki wilayah. Oleh karena itu bagi wilayah. Sekarang bagi undi, bagi wilayah. 2,5 suku sudah dibagi di sebelah timur Sungai Yordan, yaitu suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah. Sekarang tinggal 9,5 suku yang lain yang akan mendapat wilayah di Kanaan yang proper, ya, Kanaan yang sebenarnya, yang di sebelah barat Sungai Yordan. Ya, dan mereka akhirnya membuang undi untuk itu. Undi ini tentu dipimpin oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Jadi Imam Eleazar sebagai imam besar, ingat dia menggantikan Harun bapaknya. Jadi Harun punya 4 orang anak, ya, Nadab, Abihu, kemudian Eleazar dan Itamar. Dan kita sudah tahu bahwa Nadab dan Abihu mereka mati. Tuhan hukum mati mereka karena mereka sembarangan membawa api katanya yang tidak dikenal oleh Tuhan, api asing begitu, api yang tidak Tuhan perintahkan. Akhirnya tinggal Eleazar dan Itamar. Akhirnya Eleazar dan Itamar yang akhirnya menjadi penerus dari Harun. Terutama untuk jabatan imam besar adalah oleh Eleazar. Dan tentu Yosua juga kita sudah tahu tadinya adalah hambanya Musa yang kemudian menjadi pemimpin Israel. Dan ini adalah tugas Yosua di masa akhir hidupnya, yaitu membuang undi bagi orang Israel. Dan tentu diperlukan seorang yang berjiwa kepemimpinan, seorang yang dipercaya oleh seluruh Israel untuk bisa melakukan hal ini. Kalau orang yang tanggung-tanggung, mungkin nanti ada suku yang protes, saya nggak senang nih dapat undi seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi Yosua sudah selesai berperang, kita sudah lihat itu, namun dia tetap punya pelayanan ya, untuk membagikan tanah ini.
Dan mereka mengundi, katanya, kita baca di ayat 2, jadi memakai undian. Dan ya Tuhan bisa memakai undian, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada satu ayat di dalam Amsal, coba saya cari dulu. Di dalam Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Oke, jadi ini sangat menarik, dan ini benar bahwa Tuhan pegang kendali atas semua peristiwa di dunia ini. Itu kita percaya, dan kadang-kadang ada orang yang salah kaprah, salah tanggap ya, karena saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dan juga GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah, kita mengatakan kita tidak Calvinistik, dan kita berkata bahwa Tuhan tidak menentukan segala sesuatu, ya, terutama tindakan manusia itu bukan Tuhan yang tentukan, melainkan itu Tuhan kasih Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas, sehingga ada sebagian orang yang salah konsep menganggap bahwa saya atau GBIA percaya Tuhan itu tidak ikut campur dalam berbagai urusan dunia ini. Itu salah, itu konsep yang salah, dan saya menolak itu. Saya sangat percaya Tuhan ikut campur, bahkan saya sangat mengaminkan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan undi ini salah satu contohnya, ya, setiap undi keputusannya berasal dari Tuhan. Jadi undi itu semuanya berasal dari Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, bedanya apa? Kenapa kamu berkata Tuhan tidak menentukan segala-galanya, padahal kamu percaya bahwa undi keputusannya berasal dari Tuhan? Ya, perbedaannya adalah karena saya tidak percaya Tuhan menentukan dosa. Ya, dosa adalah pilihan manusia. Dosa itu berasal dari diri manusia itu sendiri, kehendak bebas manusia. Bukan Tuhan yang menentukan dia melakukan dosa. Karena kalau Tuhan yang menentukan seseorang melakukan dosa, maka itu sama dengan berarti Tuhan yang membuat dia berdosa, dan itu berarti Tuhan yang bertanggung jawab untuk dosa itu, dan itu tidak mungkin, gitu ya, tidak mungkin. Dan tidak mungkin Tuhan juga di satu sisi memerintahkan manusia untuk tidak berdosa, ya, tapi di sisi lain menentukan dia untuk berdosa. Itu kan sepertinya main sandiwara, dan tidak logis dan tidak koheren, gitu kan. Habis itu setelah dia tentukan manusia itu berdosa, kemudian Tuhan juga marah ketika dia berdosa. Loh, kan aneh, kalau Tuhan yang menentukan dia berdosa, kenapa Tuhan marah dia berdosa, gitu. Jadi itu sebabnya kita menolak itu. Jadi Tuhan tidak menentukan tindakan manusia, terutama yang berdosa, gitu. Tetapi kalau undian ini kan kalau dalam pengertian manusia itu random. Nah, sampai sekarang, ya, kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, para ilmuwan itu masih bingung juga. Benarkah ada keacakan yang benar-benar acak, kerandoman yang sangat random begitu, ya. Dan kalau memang kita bisa membuat sesuatu yang benar-benar random, itu sangat berguna, ya, sangat berguna dalam komputer dan lain sebagainya. Sampai sekarang belum ada di komputer, sehingga kalau kita ya, misalnya dalam programming dan lain sebagainya, kita ingin membuat sesuatu yang acak, gitu ya, itu biasanya bukan acak yang sejati sebenarnya, melainkan dia ada seed-nya, ada angka awal yang diambil, gitu ya. Ya, jadi kita melihat bahwa adakah kerandoman yang sungguh-sungguh random, keacakan yang sungguh-sungguh acak, ini masih diperdebatkan, gitu. Namun kita tahu bahwa walaupun undian itu nampaknya random, atau kita lempar dadu kah, lempar apakah, namun sebenarnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh, kalau begitu enak dong, ya, kalau setiap undian itu datang dari Tuhan, maka ada apa-apa kita undi aja, ya. Nah, walaupun setiap hasil undian memang berasal dari Tuhan, bukan berarti Tuhan selalu menyatakan kehendaknya melalui undian. Nah, ini beda lagi, ya. Setiap undian memang berasal dari Tuhan, atau hasilnya itu diizinkan oleh Tuhan, atau hasilnya ditentukan oleh Tuhan. Namun bukan berarti Tuhan ingin kita mencari kehendak Dia setiap kali melalui undian, gitu. Itu konsep yang salah, gitu. Misalnya, ya, kita mau menikah dengan siapa, begitu kan? Wah, nanti kita undi aja deh kalau begitu. Wah, misalnya Anda seorang laki-laki atau Anda seorang perempuan, dan ada beberapa calon misalnya kan. Ada katakanlah 3 orang calon. Wah, ini siapa nih, ya? Siapa di antara calon-calon ini? Ya udah, saya undi aja deh. Kan undian berasal dari Tuhan. Apakah Tuhan mau seperti itu? Tidak, saudara Tuhan.
Mengapa tidak? Ya karena Tuhan ingin kita memakai prinsip-prinsip firman-Nya, ya prinsip-prinsip firman-Nya untuk uh, mengetahui hal tersebut begitu. Jangan Anda undi-undi, ya, nanti ada undi, Anda menikah, Anda menyesal nanti kan, aduh kenapa undiannya waktu itu, Anda salahkan Tuhan lagi gitu. Kenapa Tuhan kasih saya undian yang seperti itu waktu itu? Oh, bukan, sudah kasih Tuhan. Nah, tetapi apa ya? Misalnya kita bilang uh, ada prinsip firman Tuhan, misalnya prinsip firman Tuhan yang sangat jelas di dalam 1 Korintus pasal 7 bagian terakhir, ayat terakhir dikatakan bahwa kita hanya boleh menikah dengan orang yang percaya. Nah, itu sudah prinsip satu kan, menikah dengan orang yang percaya. Nah, kemudian apalagi prinsip-prinsip firman Tuhan? Ya, tentu kalau kita mencari pasangan hidup, kita mencari pasangan hidup yang mau tunduk sama firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan kan ada pedoman untuk pasangan kan. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu adalah firman Tuhan. Nah, hari ini banyak orang tidak mau turut firman Tuhan. Ada laki-laki yang tidak mau misalnya mengorbankan dirinya untuk istrinya. Karena seorang suami mestinya apa? Mengasihi seperti Kristus mengasihi, memberikan dirinya. Ya. Ada banyak laki-laki hari ini yang mulai kita bilang muak dengan feminisme dan sebagainya, muak dengan segala macam itu, sehingga mereka jadi hanya mau mempergunakan wanita. Nah, ini kan kacau kalau Anda menikah dengan yang begini. Atau Anda ada banyak juga perempuan ya, yang tidak mau tunduk pada suami karena termakan oleh sekali lagi feminisme dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka bilang harus sama, harus seimbang ya. Jadi ini kan juga Anda bisa melihat Anda mau menikah, pakai prinsip-prinsip firman Tuhan, menikah dengan hanya orang percaya ya, jangan juga percaya KTP saja, percaya sungguh-sungguh percaya. Kemudian apalagi dia mau nggak taat sama firman Tuhan ya. Dia mengasihi Tuhan tidak pasangan ini dan lain sebagainya. Jadi semakin rohani kita, semakin kita bisa melihat hal-hal ini. Jangan pakai undian. Nah, undian itu ya bisa ya, kita tahu setiap undian itu ada ini ya. Undian boleh nggak kita pakai? Ya boleh untuk hal-hal yang memang tidak menyangkut prinsip firman Tuhan. Silakan pakai undi begitu. Misalnya ya macam-macam lah ya. Kalau di kelas saya misalnya di STT kita ada giliran khotbah misalnya kan, ayo siapa yang duluan khotbah? Ya nah siapa duluan khotbah ini kan nggak menyangkut prinsip firman Tuhan. Jadi siapa duluan khotbah? Ya udah kita undi aja. Nah, saya percaya bahwa hasil undian itu pun diizinkan Tuhan atau ditentukan Tuhan ya, tapi karena itu bukan hal yang berkaitan dengan prinsip firman Tuhan, ya maka tidak ada prinsip firman Tuhan yang kita tarik di situ. Ya silakan pakai undi misalnya di sana. Tapi ada banyak keputusan-keputusan hidup ya sebenarnya Tuhan ingin kita tahu prinsip firman Tuhan, ya bukan semuanya kita main asal undi begitu. Nah, kembali ke dalam Yosua pasal 14, jadi kita melihat di sini mereka mengundi ya. Jadi Tuhan memang waktu itu mau membagi tanah itu dengan menggunakan undian. Jadi 2,5 suku sudah dapat di sebelah timur, sekarang tinggal 9,5 suku, jadi 2,5 plus 9,5 jadi 12. Tapi masih ada sisa satu, yaitu suku Lewi yang tidak mendapat. Kenapa? Karena suku Lewi Tuhan khususkan untuk melayani dia. Tuhan khususkan untuk menjadi suku yang mengurusi kemah suci dan belakangan bait suci, dan kemudian juga menjadi suku yang mengajar. Jadi mereka punya posisi yang terhormat sebenarnya. Mereka menjadi pengajar Taurat kepada seluruh Israel. Dan oleh karena itu mereka tidak mendapat tanah, ya tidak mendapat milik pusaka. Cuman nanti mereka ada kota-kota yang ya mereka share dengan suku-suku yang lain begitu. Jadi kota-kota Lewi lah nanti disebutnya. Dan sebagai balasan karena mereka tidak punya tanah pusaka, mereka akan diberi oleh Tuhan perpuluhan untuk bisa menghidupi mereka. Dan ini menjadi suatu pola yang sangat indah ya. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 14 ya. 1 Korintus 9:14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu ya. Jadi harus hidup dari pemberitaan Injil itu.
Uh, Orang yang sepenuh hati melayani Tuhan, jadi tidak berbisnis, tidak bekerja yang sekuler, tapi dia fokus ya pada pelayanan firman Tuhan dan lain sebagainya. Dia patut mendapat dukungan secara finansial. Ya, orang yang memberitakan Injil patut hidup dari Injil. Dan kalau di GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah, kita menggunakan kita meniru sistemnya Tuhan. Ya, sistem Tuhan di Israel, satu suku didukung oleh 11 suku lainnya. Jadi satu suku didukung 11 suku, jadi dia mengambil 11/10. Ya, maka kita mendapatkan di situ gembala sidang di dalam GBIA diperbolehkan mengambil 11/10 di dalam jemaatnya. Ya, jadi sangat baik menurut saya sistem ini, sangat alkitabiah. Dan kalau gerejanya masih kecil, oke, dia ambil 11/10. Mungkin kadang-kadang ada yang belum sampai 11/10 ya. Tapi kalau gerejanya sudah besar, ya ada ratusan orang kasih perpuluhan, dia tetap mengambil hanya 11/10. Sisa persepuluhannya untuk apa? Ya untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Ada banyak gitu kan. Untuk misalnya ada karyawan-karyawan gereja yang lain bisa dibayar dari situ juga. Ada penginjilan, ya ada keperluan gereja dan macam-macam. Oke, jadi itu Bani Lewi, ya karena dia melayani Tuhan. Nah, di ayat 4 dikatakan Bani Yusuf merupakan dua suku, Manasye dan Efraim. Dan kalau kita masih ingat ceritanya kenapa bisa begini, karena Yusuf diangkat menjadi anak sulung oleh bapaknya. Jadi waktu Yakub mau mati, dia angkat Yusuf menjadi yang sulung. Dan pada waktu itu, yang sulung itu selalu mendapat warisan 2 kali lipat dari saudara-saudara yang lain. Ya, jadi oleh karena itu, anaknya Yusuf yang diangkat menjadi suku gitu. Diangkat menjadi suku. Kalau semua yang lain kan level bapaknya, ya level Ruben, level Yehuda. Tapi kalau Yusuf, anaknya diangkat. Ya, jadi Yusuf dapat 2 bagian karena dia punya 2 anak. Manasye dan Efraim begitu. Jadi suku Israel itu bisa dihitung macam-macam gitu ya. Bisa dihitung 12 ya, Lewi, Yusuf. Bisa dihitung kalau Lewi nggak terhitung ya. Misalnya tetap jadi 12 juga karena Yusuf dipecah 2 menjadi Manasye dan Efraim. Jadi itu cara-cara melihatnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan. Jadi mereka bagi nih ya, mereka bagi tanah, dan yang pertama dibahas adalah Yehuda. Yehuda dapat bagian mana? Dan itu akan kita lihat di pasal 15. Tapi sebelumnya ada seorang tokoh Yehuda yang sangat penting, sangat menonjol, yaitu yang bernama Kaleb di sini. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Oke, jadi nanti kita akan lihat
suku Yehuda yang pertama sepertinya mendapat undian. Tapi sebelum keseluruhan suku itu, tokoh Kaleb ini. Nah, Kaleb ini luar biasa ya. Kaleb bin Yefune. Kaleb sendiri, nama Kaleb itu artinya anjing sebenarnya. Kelef ya. Kelef itu anjing dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Tetapi Kaleb ini, ya, dia anjing itu apa sih? Anjing itu kan binatang yang setia, ya, binatang yang berani dan sebagainya. Ini menggambarkan pribadi Kaleb secara luar biasa juga. Dan Kaleb menjadi terkenal karena dia adalah salah satu dari 12 orang pengintai yang dikirim oleh Musa. Dan Yosua menjadi salah satunya juga. Jadi ada Kaleb dan Yosua. Jadi waktu itu Musa kirim satu orang dari tiap-tiap suku Israel. Jadi Yosua mewakili suku Efraim. Kemudian Kaleb mewakili suku Yehuda. Dan kebetulan ini dua suku yang paling besar di Israel, dua suku paling utama ya, suku Efraim dan suku Yehuda. Dan yang menarik adalah dua orang inilah yang setia kepada Tuhan. Dan semua yang 10 lain yang namanya tidak disebutkan bagi kita, mereka ternyata mereka tidak percaya sama Tuhan. Mereka tidak percaya, mereka memilih untuk tidak percaya saudara kasih Tuhan. Dan ini sangat tragis sekali. Padahal saudara yang kasih Tuhan, mereka punya segala alasan, segala bukti yang mereka perlukan untuk bisa percaya. Karena mereka bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bukan orang yang tidak melihat kuat kuasa Tuhan. Melainkan mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Di Mesir, bagaimana Tuhan memukul Mesir ya, yang begitu hebat. Suatu negara adidaya pada waktu itu, superpower, bertekuk lutut oleh tangan Tuhan yang hebat. Mereka melihat, jangankan manusia, jangankan darah dan daging yang begitu lemah, laut yang begitu besar, laut yang begitu garang, taat sama Tuhan, dipukul oleh Tuhan sampai terbelah menjadi dua. Oh, saudara Tuhan, saya pernah, waktu itu saya pernah ke Bali ya. Dan di Bali ada view-view laut yang sangat luar biasa. Dan saya masih ingat waktu itu saya ada diundang pernikahan seorang sahabat saya. Dan saya kebetulan dia pilih menikah di suatu tempat yang view-nya luar biasa menurut saya. Dan dari view di situ terlihat laut yang begitu luas. Jadi seperti infinity view begitu. Jadi sampai sejauh mata memandang, kiri kanan semua itu laut. Dan ketika berdiri di sana saya merasa betapa manusia itu kecil sekali. Ya, ini suatu sense of wonder ya ketika kita berjalan di alam dan lain sebagainya. Ada orang yang melihat gunung dan mendapatkan hal yang sama. Wow, ini gunung ini begitu hebat, saya begitu kecil. Dan ketika kita melihat laut, laut begitu besar, kita begitu kecil. Bahkan kalau kita melihat alam semesta, malam-malam kalau Anda, saya sangat suka di GBA kita punya proyek di Ambawang, proyek RITS. Dan kalau saya ke sana dulu belum ada listrik masuk, saudara kasih Tuhan. Dan saya ke sana, salah satu favorit saya adalah belum ada listrik masuk ke sana, malam-malam melihat bintang. Ada di Jakarta, susah ngelihat bintang. Ya, sangat susah karena Jakarta terlalu terang dan polusi dan sebagainya. Di situ di pedalaman tidak ada lampu, wow, bintang, dan saya tahu betapa besar alam semesta yang Tuhan ciptakan, betapa kecil saya. Namun saudara yang kasih Tuhan, di hadapan Tuhan semua itu, semua itu tunduk kepada Tuhan dan mereka melihatnya. 10 orang ini melihatnya, tapi mereka tidak percaya. Mereka memilih untuk tidak percaya. Padahal ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari Mesir. Ini orang-orang yang telah ditebus dari Mesir. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yudas, bahwa walaupun mereka diselamatkan keluar dari Mesir, namun karena ketidakpercayaan, Tuhan membinasakan mereka di padang gurun. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan puji syukur ada 2 orang yang tidak, yaitu Kaleb dan Yosua. Dan Kaleb bilang apa? Kaleb bilang ayat 8, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dan ini bukan hanya Kaleb yang ngomong, ya, dia bukan berbangga diri, menyombongkan diri, tetapi ini juga adalah kesaksian Musa begitu. Kesaksian Musa di ayat 9, Musa berkata, tanah yang akan diinjak kakimu akan menjadi milikmu, dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dan ini adalah rahasia Kaleb. Rahasia Kaleb adalah dia mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Oh, saudara Tuhan, Anda ingin tahu rahasia sukses? Anda ingin tahu rahasia keberhasilan dalam hidup ini? Ya ini, ikutilah Tuhan Allah dengan sepenuh hati.
Itu juga yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua di awal dari kitab ini, Yosua pasal 1. Kita sudah membahasnya, dan itu kalau Alkitab KJV satu-satunya kali dalam Alkitab KJV dipakai kata sukses di situ. Engkau akan beruntung kemana engkau pergi, engkau akan berhasil, Tuhan bilang, kemanapun engkau, apapun yang engkau lakukan. Asal apa? Asal engkau mengikuti Tuhan, memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkannya siang dan malam, dan bertindak hati-hati. Jadi mengikuti Tuhan itu bukan abstrak, saudara kasih Tuhan. Mengikuti Tuhan itu bukan, saya mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan caranya gimana? Saya tutup mata atau pakai kain tutup mata, raba-raba. Wah, saya ikut Tuhan nih, gimana nih? Bukan, itu bukan seperti itu. Ikut Tuhan adalah dengan mengikuti firman Tuhan. Hidup berdasarkan Alkitab. Ya, hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Firman Tuhan itu ada banyak aspek, saudara Tuhan. Firman Tuhan itu ada aspek apa? Ada aspek menyatakan Tuhan seperti apa. Nah, ini sangat penting. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita makin kenal Tuhan. Kita makin kenal Tuhan, kita makin tahu Dia itu seperti apa. Wow, kita makin tahu Dia mengasihi kita, dan itu mengobarkan kasih kita kepadanya. Firman Tuhan ada aspek apa lagi? Selain menyingkapkan Tuhan, menyingkapkan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan adalah bagian dari Tuhan, karena berasal dari dirinya. Kenapa Tuhan kasih perintah seperti ini? Ya karena sifat Dia dan lain sebagainya. Jadi, dan ini yang perlu kita ikuti. Kita sudah tahu Tuhan seperti apa, kita tahu kehendaknya, kita tahu perintah-perintahnya, kita mau jalankan, kita mau melakukan. Saudara-saudara, Kaleb melakukan itu. Kemudian tidak kalah pentingnya, firman Tuhan juga mengandung janji-janji dan penghiburan Tuhan. Jadi ada janji-janji yang luar biasa, ada penghiburan yang luar biasa yang ada di dalam firman Tuhan, ya. Dan orang yang hidup mengikut Tuhan, dia juga bergantung kepada janji-janji ini, bergantung kepada penghiburan Tuhan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Kaleb kita lihat, dia bilang waktu dia disuruh pergi untuk mengintai negeri, ayat 7, dia umur 40 tahun. 40 tahun, dan mereka dilepas dari tempat yang namanya Kadesh Barnea. Itu disinggung di ayat 6, di Kadesh Barnea. Kadesh Barnea itu bagian selatan dari Kanaan. Nah, 12 orang diutus. Dan waktu itu Kaleb bilang, aku berumur 40 tahun. Dan kita tahu ya mereka memberontak, ya. Dan akhirnya sekarang dia sudah berumur 85 tahun katanya. Sudah berumur 85 tahun. Tapi apa kesaksian dia? Kesaksian dia adalah ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Rupanya, saudara kasih Tuhan, 38 tahun di padang gurun plus peperangan di Kanaan. Dan by the way, dari sini kita bisa memperkirakan secara lebih tepat, ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita berkata bahwa Yosua berperang lama dan mungkin sekian tahun, mungkin belasan tahun, tapi sepertinya kalau kita lihat di sini yang lebih tepat adalah peperangan di Kanaan berkisar kurang lebih 7 tahun. Dan kurang lebih 7 tahun itu kita dapat dari mana? Dari umurnya Kaleb di sini, dia berumur 40 tahun waktu disuruh Musa dari Kadesh Barnea. Nah, waktu Musa menyuruh mereka dari Kadesh Barnea, itu mereka sudah tahun kedua, 2 tahun setelah keluar dari Mesir. 2 tahun keluar dari Mesir. Jadi kemudian itu Kaleb berumur 40 tahun, ya, 40 tahun. Nah, kita tahu mereka mengembara pada gurun 38 tahun. 38 tahun. Kemudian mereka berperang, selesai berperang mengundi, begitu. Nah, waktu mereka mengundi, Kaleb berumur 85. Berarti antara dia menjadi mata-mata sampai dengan perang berakhir ada 45 tahun. 45 tahun itu 38 tahun mengembara di padang gurun plus 7 tahun kalau begitu. 7 tahun mereka melakukan peperangan di Kanaan. Jadi itu angka yang lebih tepat di sini. Namun yang menjadi perhatian kita adalah pengakuan dia bahwa seperti kekuatanku dahulu, demikianlah kekuatanku sekarang. Dan sekali lagi, apa rahasia dia? Apa rahasia di umur panjang? Apa rahasia dia tetap kuat, saudara kasih Tuhan? Karena dia bergantung kepada janji-janji Tuhan, dia mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya, saudara kasih Tuhan. Dan Kaleb ini adalah tipe orang yang dimanapun dia berada, apapun yang dia alami, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Oh, padang gurun bukan tempat yang enak. Ya, mungkin kita bisa membayangkan suatu hari Kaleb
ya sedang panas-panasnya, sedang capek-capeknya, ya, tapi dia tetap tersenyum. Ya, kenapa dia tersenyum? Dia tersenyum karena dia ingat akan janji Tuhan. Ya. Dia ingat akan janji Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji padanya bahwa semua orang Israel di atas 20 tahun akan mati di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua, Tuhan bilang. Kecuali Kaleb dan Yosua. Wow, janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Ya, karena apa? Karena engkau mengikuti aku dengan sepenuh hati, Tuhan bilang. Dan orang lain di padang gurun ya sakit-sakitan karena makan hati mungkin, karena putus asa dan sebagainya. Tapi Kaleb, wah, dia dengan hati yang penuh sukacita. Memang Amsal berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, saudara kasih Tuhan. Dan sampai umur 85 tahun, Kaleb bilang, aku tidak kalah kuat dengan orang muda, dengan 45 tahun yang lalu. Dan apalagi di sini menarik sekali, ya, Kaleb berkata apa sama Yosua? Berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan waktu itu. Ya, jadi waktu mereka mengintai daerah itu, rupanya mungkin 12 suku itu mereka bagi-bagi tugas. Ya, kamu ngintai sana, kamu ngintai sana, kamu ngintai sana. Dan Kaleb sepertinya mengintai daerah yang disebut Hebron di sini. Sehingga sesuai dengan janji Tuhan di ayat 9 yang Musa katakan, tanah yang diinjak kakimu. Jadi kamu masuk ke negeri itu untuk melihat tanah itu, kamu injak di mana, itu akan jadi punyamu. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan berdasarkan janji Tuhan itu, tidak pernah dia lupa dan tidak pernah dia berpaling dari janji Tuhan itu. Dia berkata, oke, sekarang kita sudah masuk ke Kanaan. Sesuai dengan janji Tuhan yang waktu itu aku intai, yang aku injak dengan kakiku, berikanlah padaku. Ya, berikanlah padaku. Dan ada pegunungan di sana. Dan di sana coba kita baca tadi di 12 sudah kita baca ya. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Nah, kata mungkin di sini dalam bahasa aslinya ulai. Ulai di sini bukan dalam pengertian bahwa Kaleb ragu Tuhan akan menyertai dia, tapi mungkin di sini dalam pengertian kiranya begitu ya. Jadi suatu pengharapan ya, suatu wish ya, bahwa dia berharap Tuhan menyertai dia. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Luar biasa saudara. Ingat, waktu 12 orang itu mengintai, lalu mereka kembali. Apa yang menjadi salah satu komplain mereka? Ya, mereka bilang apa? Oh, mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Ya, jadi memang ada orang-orang yang besar-besar di sana, orang-orang raksasa. Dan salah satu yang raksasa itu adalah orang Enak di sini. Ya, orang Enak ini tidak enak juga, tidak enak dihadapi gitu ya. Namanya enak tapi tidak enak dihadapi. Apalagi diperangi. Namun perhatikan jiwa, semangat, dan ketabahan dan keyakinan Kaleb ya, akan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Maka dia tidak ragu-ragu. Itu daerah saya katanya. Itu daerah saya. Ada raksasa apa enggak masalah gitu. Malah justru dia minta kepada Yosua sekarang. Dia tidak minta yang daerah yang lebih gampang. Ya. Dia minta daerah apa? Orang Enak, kota yang besar dan berkubu. Katanya. Karena ini yang Tuhan janjikan pada saya. Oh, saudara kasih Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan janji Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan mengharapkan janji-janji Tuhan, ia adalah orang yang tidak takut untuk berharap bergantung kepada janji Tuhan, dan dia melangkah dengan iman walaupun ada tantangan besar di hadapan mata, walaupun ada raksasa-raksasa di hadapan mata, tapi dia berkata, ini adalah janji Tuhan, aku akan datang, ini akan menjadi milikku, Tuhan akan menyertai aku. Oh, saudara kasih Tuhan, andai semua pengintai waktu itu seperti dia, tidak akan mereka 40 tahun di padang gurun. Tetapi Yosua di sini, Yosua memberkati Kaleb, katanya diberikannya Hebron jadi milik pusakanya, dan Kaleb maju berperang dan mengalahkan itu. Ya, luar biasa sekali, luar biasa janji-janji Tuhan. Saya jadi teringat akan seorang kisah seorang misioneri baptis namanya Adoniram Judson. Dan Adoniram Judson tadinya bukan orang baptis, tadinya dia gereja kongregasional, baptis bayi, baptis percik. Tapi ketika dia menjadi misioneri, dia mau pergi ke India, dia tahu William Carey sudah duluan di India, itu orang baptis, jadi dia pikir gimana saya mau kerjasama dengan William Carey. Akhirnya dia pikir, oke, saya akan selidiki Alkitab, apa kata Alkitab mengenai baptisan. Ya. Dan ketika 4 bulan dia di kapal bersama istrinya, mereka menyelidiki masalah baptisan. Mereka malah sampai kepada kesimpulan yang benar adalah kaum baptis, yang benar adalah baptisan itu selam dan bagi orang percaya. Akhirnya sampai di India mereka
memberi diri dibaptis oleh William Carey, dan support mereka semua diputus oleh gereja kongregasional karena mereka dianggap sudah pindah gereja gitu ya. Jadi semacam berkhianat lah gitu. Jadi akhirnya diputus. Nah, akhirnya mereka mendapat support ya walaupun sedikit ya dari gereja-gereja baptis. Dan mereka pergi ke Myanmar. Waktu itu namanya Burma, dan melayani di sana. Oh, luar biasa ya. Dan William Carey melayani 6 tahun baru dapat satu orang yang bertobat. 6 tahun, bayangkan ya. Dan pernah satu ketika gereja-gereja yang mendukung dia bertanya kepada dia, William Carey lagi, Adoniram Judson. Karena dia mengalami banyak sekali tantangan ya. Waktu itu pemerintah Myanmar atau Burma sangat anti, ya, dia berapa kali dipenjara dan lain sebagainya. Dan gereja-gereja bertanya kepada dia, Adoniram Judson, ya, ini kira-kira prospeknya gimana sih? Masa depan pelayanan di Burma gimana sih? Dan mereka ragu karena berapa lama bekerja sepertinya hasilnya tidak ada atau sangat sedikit. Tapi apa yang dikatakan oleh Adoniram Judson? Adoniram Judson berkata, masa depan secerah janji-janji Tuhan, katanya. Masa depan secerah janji-janji Tuhan. Oh, saudara yang kasihan Tuhan. Luar biasa sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Adoniram Judson. Dia anak-anaknya mati satu persatu ya di hadapan dia. Ya, waktu itu ya mereka harus menantang ya segala macam penyakit, ada kolera, disentri. Ya, hari ini kita berhadapan dengan COVID-19 saja, dunia sepertinya kacau balau ya. Kadang-kadang saya membaca kisah-kisah misioneri ini, saya bisa menangis sendiri, saudara Tuhan. Kita di zaman modern ini sudah begitu terbiasa dengan kenikmatan, kenyamanan hidup. Ya, anak kita sakit, tentu kita khawatir. Ya, kita sangat khawatir. Diri kita sakit, kita pikir, gimana kalau COVID, banyak sekali. Bahkan orang Kristen banyak yang takut mati, saudara Tuhan. Takut mati. Ya. Dan memang kita tidak mau mati percuma. Saya juga bukan orang yang cari mati, saudara Tuhan. Namun kadang-kadang kita melihat misioneri-misioneri ini, mereka sengaja pergi ke negara yang mereka tahu kemungkinan matinya besar, saudara. Kemungkinan mati misioneri zaman itu besar. Mengapa? Mereka orang Barat. Ya, mereka pergi ke Afrika, ke Asia, kemana-mana. Di situ ada penyakit-penyakit yang waktu itu belum ada obatnya. Malaria, kolera, disentri yang sekarang gampang sih, ya, tinggal pakai antibiotik. Tapi waktu itu mematikan. Dan belum lagi berhadapan dengan orang-orang yang penyembah-penyembah berhala. Ya, Jim Elliot, mereka pergi ke suku Auca, dibunuh dengan pedang, dengan tombak. Ya. Munson dan Lyman, ya, yang lebih dekat ke Indonesia, kita di sini pergi ke tanah Batak waktu itu, mati dibunuh juga. Anda ketika menjadi seorang misioneri pada masa itu, kemungkinan hidupnya berapa persen? Ya. Anda tahu kemungkinan matinya itu cukup besar. Ya. Sedangkan kita hari ini menghadapi COVID saja, saudara kasih Tuhan, menghadapi COVID saja. Yang kematiannya berapa sih ya? Ya bagi orang yang sudah sangat tua katanya 10%, 15% mungkin ya. Bagi orang yang masih muda, kemungkinan matinya sangat kecil. Apalagi anak-anak. Tapi banyak orang ketakutan ya. Saya tidak berkata bahwa kita bertindak bodoh. Tidak, kita tidak mau sakit kalau bisa. Tapi kita bilang, kenapa misioneri-misioneri itu tidak takut? Ya, mungkin perbedaannya justru karena mereka melakukannya untuk Tuhan, saudara kasih Tuhan. Sedangkan terlalu banyak orang Kristen hari ini, terlalu banyak orang Kristen yang hidup bukan untuk Tuhan. Dia hidup untuk dunia, dia mengejar harta. Dia hidup untuk mengejar kesenangan. Dan Tuhan mungkin sudah berkati dia sudah dapat berkat-berkat. Sehingga ketika dia diperhadapkan, jangan-jangan saya mati, ya, dia ketakutan. Mengapa? Karena dia merasa saya belum menikmati dunia ini. Ini beda dengan orang-orang yang menyerahkan diri menjadi misioneri pada waktu itu. Mereka tidak memikirkan menikmati dunia ini. Mereka punya suatu misi. Ya. Dan misi mereka, kalau mereka mati, oke, gitu. Kita di zaman modern sekarang ini, kita orang Kristen, kadang-kadang kita sudah terlalu lembek. Ya. Dan kita hidup bukan lagi untuk Tuhan. Tapi kita hidup untuk kesenangan diri kita. Ya. Kita pikir, saya masih mau menikmati hidup. Ini dan ini, saya tidak mau mati dulu. Loh, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan sorga? Bagaimana dengan janji-janji Tuhan? Oh, sudah kasih Tuhan. Tapi Adoniram Judson berkata, masa depan secerah janji-janji Tuhan. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, kembali ke dalam Yosua pasalnya yang
Ke-15 sekarang, saudara. Ke-15, jadi coba kita baca di sini ya. 1-12 dulu. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom. Jadi Edom itu selatan sekali. Jadi memang kalau Anda lihat, kalau Anda punya Alkitab, Anda boleh sambil membaca ini Anda buka di peta Alkitab yang ada di belakang. Kalau Anda punya Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, biasanya di belakang itu ada peta. Dan di peta yang nomor 3 itu ada ini, pembagian wilayah di situ ya. Yehuda dan Simeon itu yang paling selatan di situ. Oke, kembali ke Yosua 15. Batas tanah Edom sampai ke padang gurun Zin ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin naik ke sebelah selatan Kadesh Barnea, terus ke Hezron naik ke Adar membelok ke Karka. Oke, jadi nama-nama ini tidak ada sih di peta saya yang di LI di sini. Kalau cari di peta yang lebih detail lagi mungkin ada. Ayat 4, terus ke Azmon dan keluar pada sungai tanah Mesir katanya, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba, kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor, batas itu naik ke Debir, dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Oke. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Oke, jadi Yerusalem ada di perbatasan antara Yehuda dengan Benyamin. Nanti kita akan lihat kalau sudah masuk ke Benyamin. Masih di ayat 8, kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom di sebelah barat di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneftoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah ke Salon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timnah. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron, kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya, itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Oke, bagi kita ini mungkin bukan suatu hal yang menarik, namun seperti yang saya sudah katakan, bagi orang yang memiliki dan mewarisi ini sangat menarik. Kalau Anda dikasih tanah, Anda akan sangat tertarik batasnya dari mana segala macam. Bagi kita hari ini mungkin ini tidak terlalu tertarik, namun puji syukur bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya atau pandang bulu dan lain sebagainya. Dia tertarik akan semuanya ya. Tapi perhatikan di ayat 13, kita baca lagi deh. Ayat 13 di sini dikatakan, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, ya, karena memang Kaleb orang Yehuda, yakni Kiryat Arba seperti yang diceritakan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak. Itulah Hebron, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksha anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksha anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Ya, jadi ayat 13-19 ini menceritakan yang tadi sudah kita baca tentang bagaimana akhirnya Kaleb memerangi Hebron dan mengalahkannya. Nah, dan di sini ada sedikit detail tambahan mengenai anaknya Kaleb, namanya Aksa, anak perempuan. Gitu ya. Kita tidak dikasih tahu tentang anak laki-laki. Ya, apakah Kaleb tidak punya anak laki-laki atau bagaimana? Kita tidak pasti juga. Tapi sepertinya Aksa ini menarik. Ini adalah wanita yang hebat ya. Dia punya seorang bapak yang hebat, bapak yang beriman. Sepertinya dia juga seorang wanita yang beriman.
Dan luar biasa. Jadi Kaleb mencari suami untuk anaknya di sini ya. Tapi dia bilang apa? Siapa yang menggempur Kiriat Sefer dan merebutnya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Jadi Kaleb menunjukkan hikmat di sini, ya, menunjukkan hikmat bagaimana dia mencari suami untuk anaknya, seseorang yang juga mau berperang, mau bekerja bagi Tuhan, mau uh, menggapai janji-janji Tuhan, gitu. Ya, mau dan dia orang yang rela berjuang, ya, rela berjuang. Dan ini sangat penting, saudara Tuhan. Jadi dalam mencari pasangan hidup, apalagi bagi seorang wanita, terutama saya kasih tips di sini ya. Ya, para wanita sekalian, silakan mendengar tipsnya. Kalau Anda mencari pasangan hidup, mencari seorang suami, ya, carilah yang apa? Bukan yang kaya, yaitu bukan kriteria paling penting, bukan kriteria yang penting sama sekali malah ya. Tapi apa? Nomor satu ya, tentu dia harus mengasihi Tuhan. Ya, dia harus mengasihi Tuhan ya. Seperti ya siapapun di sini yang mau berperang dan menduduki tanah, ya tentu sudah pasti mengasihi Tuhan karena ini adalah program Tuhan di sini. Dan nomor dua adalah orang yang apa? Yang mau berjuang ya, yang mau berjuang dalam hidup ini. Dia mau melakukan hal besar, bukan seseorang yang diam-diam saja. Saya sangat khawatir Tuhan dengan generasi muda sekarang, apalagi laki-laki yang maunya seharian main game misalnya. Ya ada laki-laki yang akhirnya dibesarkan seperti itu. Dia maunya seharian main game, terus main game, atau main ini, main itu, main ini, main itu. Sehingga dia tidak pernah terlatih untuk apa? Saya perlu melakukan sesuatu, berjuang untuk sesuatu begitu. Nah, bagi wanita yang menikah dengan laki-laki yang tidak pernah mau berjuang gitu ya, dan maunya apa? Maunya santai-santai saja, main game saja atau apapun yang lain ya, tidak harus game juga tapi apapun yang lain lah ya. Jadi dia tidak pernah mau berjuang begitu atau tidak ada jiwa berjuang. Nah, ini akan sangat kasihan sebenarnya wanitanya gitu ya. Tapi kita melihat di sini ya, Kaleb berkata, siapa yang bisa rebut itu? Ya berarti dia punya karakter seorang pejuang. Ya, seorang pejuang, dan dalam hidup ini diperlukan seorang yang mau berjuang, ya, seorang laki-laki yang mau berjuang, ya, dan wanita juga ya perlu menjadi penolong yang baik begitu. Dan istrinya ini, Aksa ini seorang penolong yang baik, ya. Dia juga seorang wanita yang beriman, dia tidak ragu-ragu meminta berkat dari bapaknya di sini ya. Dia tidak malu-malu minta, ya, aku ingin tanah yang ada mata air, berikan padaku. Ya, dan orang Kristen ya kita jangan ragu-ragu untuk minta kepada Tuhan. Ya, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Mintalah, apa? Mintalah, carilah, ketuklah, ya, ketuklah, carilah, mintalah, ketuklah. Maka akan diberikan kepadamu. Pintu akan dibukakan. Engkau akan mendapat, Tuhan bilang ya. Jadi kita perlu iman. Langkah dengan iman, minta dengan iman, ya, dan turuti Tuhan, ikuti Tuhan dalam hidup ini. Oke, dan kita lanjut lagi di sini ayat 20. Nah, ini agak panjang tapi semua nama-nama sini ya. Coba kita baca ayat 20 sampai ayat 63. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabzeel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Yitnan. Oke, saya stop sebentar. Dimona ini menarik karena sekarang ada satu daerah di Israel namanya Dimona ya, dan saya jadi tahu ini karena diperkirakan Israel punya senjata nuklir di Dimona ini ya. Tapi nama Dimona ini sudah nama yang sudah sangat tua karena dari kitab Yosua saja sudah disebut. Oke, 24. Zif, Telem, Bealot, Hazor, Hadata, Keriot, Hezron, itulah Hazor. Ayat 26. Amam, Sema, Molada, Hazargada, Hesmon, Bet-Pelet, Hazar Sual, Beersheba dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Ezem, Eltolat, Kesil, Horma, Ziklak, Madmana, Sansana, Lebaut, Silhim, Ain, dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit, Esitao, Zora, Asna, Zanoah, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadasa, Migdalgat, Dilean, Mispa, Yokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon. Bet-Dagon ini belakangan tempat Filistin juga sepertinya. Naama dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Oke, kemudian Libna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Nezib,
Kehila, Akzif, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang diisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya. Sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan, Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapuah, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron, dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zif, Yuta, Yisrael, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Ke ayat 58. Halhul, Bet Zur, Gedor, Ma'arat, Bet Anot, dan El Tekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, kota garam, dan En-Gedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Oke, jadi nama-nama kota yang sekali lagi bagi kita mungkin tidak terlalu berarti karena kita tidak langsung ada di sana dan kebanyakan ini kita tidak kenal daerah-daerahnya. Ada beberapa yang mencuat memang. Hebron tentu sangat terkenal. Ziklag kita tahu belakangan ada sejarah Daud di sana dan sebagainya. Tapi kebanyakan kita tidak kenal nama-nama ini. Tapi itu tidak masalah. Justru itu harus menjadi suatu penghiburan bagi kita. Penghiburan bagi kita kenapa? Penghiburan bagi kita karena Tuhan peduli dengan hal-hal ini. Bukan tergantung kita suka atau tidak suka, kita peduli atau tidak peduli, begitu ya. Mungkin ada banyak hal dalam hidup saya yang orang lain tidak akan peduli. Itu saya tidak. Pernah nggak ada cerita sama orang Anda, misalnya cerita hidup Anda atau cerita pengalaman Anda, tapi orang itu tidak tertarik gitu. Kadang-kadang saya juga merasa kalau orang cerita ini itu sama saya, ada yang saya tertarik, ada yang dalam hati saya mungkin ya walaupun mungkin saya tidak tunjukkan. Dalam hati saya sebenarnya saya tidak perlu tahu tentang detail-detail ini gitu kan. Ini masalah kamu ya dan sebagainya. Tapi kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan kita tidak pernah seperti itu. Ya, walaupun semua orang di dunia menganggap mungkin kisah kita tidak menarik, tapi apa yang Tuhan katakan? Segelas air putih yang kita berikan ya kepada yang paling kecil pun atas dalam nama Kristus itu Tuhan catat gitu. Tuhan peduli tentang hal terkecil terdetil pun dalam hidup kita. Itu adalah suatu penghiburan yang sangat luar biasa sekali. Oke, dan ayat 63 terakhir sekali ada suatu catatan bahwa Yerusalem tidak berhasil dikalahkan oleh Bani Yehuda. Memang secara manusiawi susah mengalahkan Yerusalem. Itu kota yang terletak di atas gunung, di atas bukit dengan tembok yang cukup besar. Namun sebenarnya dengan iman seharusnya mereka bisa. Ya, cuman akhirnya nanti kita akan baca belakangan sampai di zaman Daud baru mereka akhirnya mengalahkan Yerusalem. Oke, dengan demikian banyak sekali pelajaran kita dari dua pasal ini. Dan waktu kita memang sudah hampir 1 jam juga. Saya akan undur diri dulu. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau yang kiranya tolong Tuhan. Supaya kami bisa belajar dari firman-Mu. Dan kami makin tahu, makin mengerti, makin bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Salam Maranatha.